cukup setia dari pelatih Indra Safri dengan pola 4-3-3. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Doni Munaf. Bung Doni Munaf, bagaimana Anda melihat susunan dan juga permainan dari kedua kesebelasan di semifinal ini, Bung Doni? Ya, ini laga yang bisa dikatakan akan ditentukan bagaimana kedua tim menerapkan strategi. Kita tahu bahwa sedikit berbeda, Vietnam tidak langsung melakukan pressing yang begitu bisa dikatakan menekan pemain-pemain lawannya dalam babak grup di awal. Tapi jelas buat timnas Indonesia sendiri, saya rasa Bung Hadi, lapangan tengah akan menjadi salah satu titik krusial bagaimana laga ini akan berjalan dan berakhir untuk kemenangan Indonesia. Tadi kita saksikan bagaimana pelatih Vietnam yaitu Philip Truesdale yang tentu saja kita ingat di Piala Asia 2024, bagaimana dia dipecat Qatar gara-gara dia harus kalah 2-1 dari Indonesia lewat gol yang saat itu diciptakan oleh Budi Sudarsono dan juga Ponaria Astaman pada Piala Asia 2024 di Cina. Dan itu juga digambarkan oleh Federasi Sepak Bola Asia adalah ada kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Asia. Ya, baru saja terjatuh tadi kita lihat Alfianda Dewangga. Indonesia coba untuk lakukan tekanan lewat Arhan Pratama. Cukup baik kita lihat tadi Dewangga kepada Rizky Ridho Bagas, umpan yang salah ditekan sangat baik. Kita lihat tadi Pan Chuang Ho, akhirnya serangan balik dari Marcelo Ferdinand, masih Marcelino angkat langsung di kotak penalti, cukup berbahaya, namun satu pun tidak ada pemain yang bisa datang menyambut. Namun datang lagi serangan bantuan dari Arhan Pratama langsung di kotak penalti, tidak offside. Kembali Indonesia, Bagas sangat baik, umpan langsung cepat pada Bagas, langsung mengambil inisiatif tekanan, membuat back kiri dari Vietnam yaitu Min Trong Pho agak kesulitan tadi, Bung Doni. Ya, bagi kita lihat bagaimana Indonesia mencoba perlahan tapi pasti membangun serangan, dan tentunya ini adalah tendangan penjuru pertama. Sepertinya akan diambil oleh Bagas atau Marcelino, sini terlihat. Ya, terlihat ada Marcelino dan juga Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Ridho, angkat langsung, tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Ridho, ada Sananta. Penjaga gawang Van Chuan Nguyen cukup baik. Dan kalau kita melihat susunan para pemain dari Vietnam adalah susunan pemain yang dipasang di dua laga awal, Bung Doni. Betul, tepat sekali. Tadi sempat saya katakan kalaupun ada perubahan adalah rotasi antara Tran Tin dengan Dui Quong. Tapi sebenarnya kalau kita bicara juga ada nama Quoc Nhat Nam yang masih belum bermain. Jelas ini adalah formasi yang mungkin bisa dikatakan sangat-sangat berbahaya, Bung Hadi. Ya, coba menekan tadi Marcelo Ferdinand, membuat Tuan Pai Pan tadi gagal untuk bisa berikan umpan ke depan. Tuan Taipan, Alfianda Dewangga, pendek saja pada Witan. Umpan yang terlalu sulit tadi dari Dewangga. Apanya pelanggaran dilakukan oleh Witan Sulaiman dan Arhan Pratama yang tidak diturunkan. Dari sejumlah 10 pemain Indonesia yang tidak diturunkan di pertandingan terakhir melawan Kamboja, hanya menyisakan Komang Teguh Krisnanda. Sedangkan di tim dari Vietnam ada Moch Chang Nguyen, Quang Tin Tran dan juga Le Van Do yang bermain saat lawan Thailand saat ditahan timbang 1-1. Tapi yang perlu waspadai adalah nomor punggung 9 dari Vietnam yang sudah mencetak 4 gol, Bung Doni. Ya. Sangat cepat kita. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Van Nguyen, sudah mencetak 4 gol yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman yang juga sudah mencetak 4 gol buat Indonesia. Harus hati-hati dengan pemain ini, Bung Doni. Ya, ini bisa dikatakan pemain yang sangat berbahaya. 4 gol sudah diciptakan penyerang dari Hanoi FC. Dan kita juga melihat bagaimana di sini ada Min Trong dan juga Van Do ya, mencoba melakukan tendangan bebas, dan kita tahu bagaimana Vietnam ini cukup baik dalam melakukan tendangan-tendangan bola mati. Dan bebas, kita lihat ada Le Van Do dan juga Min Trong Pho. Ada sekitar 5 pemain di area kotak penalti. Le Van Do lakukan sudah berbahaya. Beruntung tepat berada dalam posisi yang sangat baik. Kita lihat penjaga gawang
Hernando Ari Sutariyadi yang disimpan oleh pelatih Indra Safri saat lawan Kamboja. Marcelo Ferdinand. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol buat Indonesia. Bagas Kava terus ditekan oleh Mitrong Vo. Rizky Ridho sapu bola ke depan, arahkan pada Sananta. Disapu saja kita lihat oleh Ngo Chang Nguyen. Tyson Nguyen tadi dipatahkan oleh Dewangga. Indonesia coba menyerang lewat arahan sangat baik kepada Marcelo Ferdinand. Umpan ke depan langsung, arahkan masuk ke Fajar Fatur Rahman. Jatuh di kaki Ngo Chang Nguyen dari Vietnam. Ke depan kita lihat ada Fan Chong Ho, bukan sebuah pelanggaran tadi. Nomor punggung 18 adalah Du Ku Nguyen yang tidak bermain saat melawan Thailand. Fan Chung Nguyen baik sekali kita lihat. Rizky Ridho ditekan tadi oleh Lewando ke belakang. Komang pada penjaga gawang Hernando Ari. Umpan panjang ke depan masih kepada Arhan Pratama, tapi bola terlalu jauh. Ya, terlihat masih berhati-hati ya kedua tim, dan tadi sempat dibahas juga bagaimana Vietnam di tangan Philippe Troussier ini tidaklah terlalu sering melakukan, bisa dikatakan, pressing, dan tentu ini memberikan sedikit nafas buat timnas Indonesia untuk perlahan tapi pasti mencoba membangun percaya diri, membangun serangan. Minrong Vo coba didekati oleh Fajar Fatur Rahman ke belakang Mintron pada Tan Tuai Pan. Gagal tadi Tuan Taipan tadi. Omang kini Indonesia. Ananda kepada Marcelo Ferdinand. Ke belakang Witan Sulaiman kepada Dewangga. Garuda coba menekan. Umpan langsung ke depan. Masuk kepada Witan. Terlalu jauh tadi dan Marcelo Ferdinand. Beruntung kini Indonesia kembali menguasai permainan lewat kaki kapten kesebelasan Rizky Ridho. Alfreda Dewangga kiri, ada Arhan Pratama, Ananda, Raihan Alif, pemain asal PSM, Rizky Ridho, Ananda sangat baik tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Tyson Nguyen. Ini sebuah skill yang sangat baik sekali ya. Dan justru kita perlihatkan oleh dua duel nih antara Ananda Rehan Alif dan juga Tyson Nguyen. Baik, umpan panjang dilakukan oleh Bagas Kava, coba diintercept oleh Mintrong Vo, tapi bola langsung keluar lapangan pertandingan. Ya, ini baik sekali ya kalau kita melihat bahkan juga di laga pada saat lawan Kamboja, bagaimana Bagas Kava memang banyak terlibat dan lebih berani untuk maju ke depan. Lemparan ke dalam Indonesia seperti biasa, Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ngo Chang Nguyen terus mengawal dengan ketat Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho, berserta juga Mintrong Vo. Arhan Pratama jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Oh! Yes! Komang Teguh Trisnanda. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dilakukan tadi, diciptakan oleh Komang Teguh Trisnanda. Hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni.
gol yang harus diapresiasi, yang sangat-sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, ini sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan tangan yang sangat baik dan mengetahui di mana posisi Komang Teguh kosong dan sebuah gol 1-0 untuk Indonesia. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Tentunya Bung Adi. Kita lihat bagaimana Komang Teguh Krisnanda lepas dari pengamatan dan pengawasan para pemain belakang dari Vietnam dan langsung melakukan coming from behind dan langsung memanfaatkan lempar ke dalam dari Arhan Pratama dan langsung sundulannya masuk ke sudut kanan bawah penjaga gawang dari Van Chuan Quan dari Vietnam untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk unggulan sementara Indonesia. Semoga saja gol ini bisa ditambahkan oleh Indonesia atau juga bertahan dengan keunggulan 1-0, Bung Doni. Ya, jelas ini sangat dibutuhkan ya oleh timnas Indonesia. Karena kita tahu begitu sulit selama ini kita melawan Vietnam, mengalahkan Vietnam. Dan ini juga salah satu misi kita untuk mencoba mengembalikan medali emas. Tapi jelas ini harus kita terima, masih 11 menit di babak pertama, sebuah awal yang bagus tentunya buat timnas Indonesia. Ya, terakhir kali Indonesia dikalahkan Vietnam di SEA Games 2021 di penyisian grup. Sedangkan di 2019 kita 2 kali kalah di penyisian grup dan juga di final 2019 kita kalah 3-0 dari Vietnam. Semoga saja Indonesia mampu membalaskan kekalahan. Marcelo Ferdinand sangat baik. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Dengan sangat sengaja tadi Ngostang Win dengan susah payah berusaha menahan laju dari Witan Sulaiman. Alfredo Dewangga ke belakang. Komang mencetak gol tadi. Bagas sangat baik. Fajar Fatur Rahman ke belakang. Ananda Alif coba menekan para pemain dari Vietnam. Vantung Win tadi. Umpan panjang dari Rizky Ridho. Cantik sekali Rizky. Witan Sulaiman masuk ke dalam. Arhan Pratama. Ada kita lihat. Sananta tadi terlepas, sayang, sungguh sayang. Wan Tintran harus bekerja lebih keras untuk menahan gempuran-gempuran dari para pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Van Chuan Quan. Indonesia menjadi juara grup A karena menyapu bersih semua pertandingan. Sedangkan Vietnam dengan nilai 10 karena dia tahan imbang 1-1 dari Thailand. Marcelo Ferdinand langsung ke Rizky Ridho, ditinju oleh Van Chuan Quan, dikejar oleh Rizky Ridho ke belakang Rizky. Siapa yang akan diberikan? Nampaknya Bagas. Dewangga, umpan jauh maksudnya, tapi bola terlalu liar tadi sehingga sulit untuk dikejar para pemain Indonesia. Ini Dewangga, pemain asal PSIA Semarang. Apakah Indra Safri mampu membalas kekalahannya di 2 pertandingan SEA Games 2019 dan juga membalas kekalahan Indonesia secara umum, termasuk kekalahan terakhir kali di SEA Games 2021. Saat itu Indonesia ditangani oleh Sintayong. Satu poin, umpan terobosan sangat berbahaya. Bermain sebagai libero, kita lihat tadi penjaga gawang. Apakah offside tadi? Nampaknya Ramadan Sananta offside. Pemain sudah mencetak 3 gol. Muhammad Ramadan Sananta, pemain asal dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ya jelas offside, Bung Doni. Iya, tapi satu hal ya Bung Adi, kalau kita lihat bagaimana di SEA Games yang lalu itu kita kalah tanpa sekalipun bisa mencetak gol ke gawang Vietnam. Jelas ini tadi gol cepat yang diciptakan oleh Komang Teguh adalah sebuah angin segar. Dan kita bisa tentunya berharap, mengingat bahwa sebenarnya Vietnam sendiri sempat tertinggal ya. Terlebih dulu kalian tentunya mereka bisa menyamakan kedudukan di 1 sama. Jadi tetap konsentrasi harus dilakukan oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Strong tadi pada Lewando. Masih Lewando, langsung ke arah kotak penalti oleh Vantung Win. Disapu saja dengan sangat baik sekali tadi.
Holstein Win. Mintrongvo, Levando, Phantom Win, masih Phantom Win, sangat bebas Phantom Win, Tyson Win, Dutch Fu Win. Oh, gagal tadi kita lihat umpan yang coba diberikan oleh Fan Chuang Ho. Kembali Vietnam coba mengurung Indonesia. Pada Phantom Win, kontrol yang baik, hati-hati Indonesia. Shooting dari Phantom Win terlalu tinggi. Pemain yang memiliki postur sangat baik, Phantom Win. Pemain yang sangat berbahaya, Bung Doni. Iya, dia tuh memiliki insting untuk tahu di mana dia berada dan memiliki juga tendangan yang juga sangat baik. Terlebih kepalanya juga harus diwaspadai karena kita tahu 2 gol lahir dari kepala Phantom ini. Tapi terlihat pemain-pemain Indonesia masih cukup disiplin, bisa menjaga area, masih rapat tentunya pertahanan kita, Bung Adi. Mudah-mudahan Indonesia tetap fokus untuk bisa menahan gempuran dari Vietnam. Tapi nampaknya para pemain Vietnam masih cukup sabar untuk tidak langsung melakukan serangan frontal meskipun mereka sudah tertinggal. Karena memang perjalanan masih panjang, Bung Doni. Marcelino Ferdinand, umpan langsung bagus sekali. Ramadan Sananta, shooting Ramadan. Shooting yang sangat baik dari Ramadan Sananta. Tapi memang posisi penjaga gawang sangat baik tadi. Ya, sepertinya Ramadan Sananta sempat melihat ada sebuah ruang untuk melakukan tendangan. Dan Tuaipan, masih Tuaipan. Levando. Oh, sangat baik tadi direbut para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Dutch Fu Nguyen. Ya, kita tahu ya bagaimana Dutch Fu dan juga Tyson itu memang sangat kuat menjaga lapangan tengah. Dan kita di sini kita lihat bagaimana Rehan Alif juga bermain ngotot. Dan ini adalah kunci tentunya, Bung Adi. Sebuah pelanggaran tentunya. Ya, jelas sebuah pelanggaran, ditarik tadi meskipun sudah terjatuh, ditarik lagi oleh Dutch Fu Nguyen. Inilah Ramadan Sananta, pemain yang musim lalu memperkuat PSM Makassar. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik sebelum Sananta tadi melepaskan tembakan yang sangat-sangat baik. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Fan Chuan Huen. Nampaknya Ananda Rayhan Alif harus ditepikan ke pinggir lapangan sementara karena memang tadi sepertinya pelanggaran cukup keras dilakukan oleh pemain Vietnam yaitu Dutch Fu Nguyen. Aman tadi kode yang diberikan oleh tim medis dari atau tim ofisial dari Indonesia terhadap kondisi dari Ananda Rayhan Alif. Nampaknya harus diulang. Oh, harus lebih jauh lagi posisi bola. Oh, harusnya di tengah lapangan tadi. Kim Ki-gon, wasit kelahiran tahun 85, berusia 37 tahun tentunya. Asal Korea yang bersertifikat FIFA sejak tahun 2013. Komang, Arhan, alhamdulillah nampaknya Ananda Rayhan Alif baru saja terlihat tadi berlari ke tengah lapangan. Nampaknya kondisinya masih baik-baik saja. Ramadan Sananta tadi, Arhan pada Dewangga. Nampaknya Arhan Pratama pun masih terduduk apa yang telah terjadi.
Marcelo Ferdinand. Fajar Fatur Rahman langsung di kotak penalti, hampir saja disambar oleh Sananta tadi, tapi Sananta melakukan pelanggaran terhadap Mo Sang- min. Tapi apa yang dilakukan oleh Sananta dan juga Fajar Fatur Rahman sangat bagus sekali. Betul, saya setuju sekali karena begitu cepat keputusan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, langsung melihat ada lubang sepertinya di sisi lapangan tengah, tapi memang masih belum terlalu akurat dan belum bisa menciptakan peluang atau kesempatan untuk Rana Sananta menambah gol Indonesia. Wang Tin Trang, Mo Sang-min, Du Fung-win, Tan Tai-pan, Mi Trong-vo belakang pada Tan Tai-pan, Fan Chuan-kwan, Tai Son-win. Si Tai Son-win langsung ke depan pada Min Tron-so, Lee Wang-do, Du Fung-win, Tai Son-win, Du Fu angkat langsung di kotak penalti. Oh, Min Tron-so langsung di kotak penalti lagi. Mata di kaki Bagas tadi. Kini Indonesia menguasai bola. Marcelo Ferdinand, baik sekali. Fajar Fatur Rahman dicuri nampaknya oleh Tai Son-win, Du Fung-win, Wang Tin Tran, Mo Sang-min, Du Fung-win, Han An-win, Du Fung-win, Wang Tin Tran, Tan Tai-pan, Fan Chung-win, berhasil dipatahkan oleh Komal. Oh, datang lagi dan Tan An-win. Baik sekali kita lihat. Luar biasa Witan Sulaiman, umpan cepat. Ada Ramadan Sananta, masih Ramadan. Kini ada Fajar, ada Witan Sulaiman. Pendek saja, pada lagi Witan Sulaiman. Oh, terlalu memaksa tadi. Kini Fajar, oh tidak jadi. Masih Fajar, siapa yang diberikan? Menunggu Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Mudah saja dipatahkan oleh Tan Tai-pan. Kini Vietnam coba melakukan tekanan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Bagas terhadap pergerakan dari Tai Son-win. Inilah Bagas Kava Ariski. Nampaknya Lewando tadi yang terjatuh, Bung Doni. Ya, ini sebuah build-up serangan yang bagus. Tapi kita lihat dulu tentunya bagaimana hampir saja lepas ya dari kepungan baik Raihan Alif dan juga Bagas Kava. Ini pemain yang harus diwaspadai di Wando ini karena dia memiliki sebuah skill yang sangat baik. Ingat, kita juga adalah salah satu assist dia kepada Vantung, itu juga salah satu gol yang sangat baik pada saat laga pertama mereka saat melawan Laos. Masuki menit ke-24, Indonesia masih unggul sementara. Yeah.
Blok dengan sangat baik oleh Dojfu. Fajar Fatur Rahman, pemain kelahiran Biak, Biak Papua maksudnya. Bagas lempar ke dalam tadi, direbut oleh Dojfu. Kini Vietnam dari bawah. Oh Chang Win, Van Phuong Ho, masih Van Phuong Ho, Aishon Win, lebar dari kiri pada Taipan. Masih Tuan Taipan. Bantung Win gagal. Kontrolnya terlepas tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Lewando. Kartu kuning nampaknya dari wasit Kim Higon. Ya, ini antisipasi yang sangat baik sekali dari Bagas Kava ya. Membuat akhirnya Lewando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada Bagas Kava, dan jelas otomatis mutlak kartu kuning. Ini sebuah advantage tentunya bagaimana Lewando ini menjadi salah satu sosok atau pemain yang krusial. Mengangkat kaki yang sangat-sangat tinggi tadi kita lihat Lewando, membuat wasit Kim Higon dari Korea menghadiahi Lewando dengan kartu kuning. Dan Bagas yang bergantian posisinya dengan Ilham Rio Fahmi, bek kanan asal Persija Jakarta. Tan Sulaiman ke tengah. Dewangga, kini Bagas. Masih Bagas pada Fajar Fatur Rahman. Terus mendapat pengawasan yang sangat ketat Fajar Fatur Rahman. Umpan sangat baik, Bagas sendirian, kosong, umpan lagi, oh tidak. Oh sangat disayangkan tadi, kesempatan sangat baik buat Indonesia. Gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Umpannya berhasil di-block tadi Bung Doni. Ya, ini jarang sekali kita lihat ya, tapi kalau di sini kita lihat ulangannya, betapa cerdiknya ya umpan dari Fatur Rahman. Dan sebenarnya Bagas Kava sudah melihat bagaimana Marcelino Ferdinand sebenarnya dari sisi jauh mencoba untuk merebut bola. Oh, play on meskipun tadi terlihat pemain Vietnam melakukan pelanggaran karena memang play on, jadi tidak dihentikan oleh wasit. Arham Pratama tadi maksudnya kepada kartu kuning buat Arham Pratama. Menyambar kaki dari Dojfu Nguyen. Hati-hati buat para pemain Indonesia. Jadi satu hal yang kita hindari adalah laga ini menjadi panas dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan-kesalahan. Tidak perlu apalagi didapatkannya kartu, karena tentu ini akan mengurangi paling tidak agresivitas daripada pun strategi taktik yang dilakukan oleh Indra Safri. Tuan Tintrang langsung ke tengah pada Bantung Nguyen, gagal tadi. Oh, hati-hati Indonesia, hampir saja disambar oleh Lewando. Hernando Ari kini ke belakang pada Dewangga. Arham Pratama, Komang, Dewangga lagi sangat baik. Pelanggaran dilakukan pemain Vietnam, nampaknya Tyson Nguyen. Tyson Nguyen yang melakukan pelanggaran terhadap Alfian Dewangga. Tendangan bebas Indonesia. Komang, umpan jauh, arahkan kepada Fajar. Bagus sekali Fajar kepada Marcelino Ferdinand ke belakang. Ada Bagas, Dewangga. Masih Bagas. Ananda Alif, hampir saja dicuri. Fajar tadi kepada Marcelino Ferdinand. Bagas. Ramadan Samanta ke tengah, sangat baik, kosong kita lihat. Dewangga, shooting, ahai!
Terlalu tinggi tadi Bung Doni. Peluangnya sangat terbuka untuk melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh. Ya, itu sebenarnya keputusan yang sangat baik ya oleh Afianda Dewangga. Mengingat kita mencoba membangun serangan dari sisi kanan, dan begitu dia mendapatkan ruang dan kesempatan untuk tendangan, sebenarnya tendangannya sudah bagus. Kalau kita lihat trajektorinya sudah benar, tapi memang masih terlalu tinggi di atas gawang Van Chuan. Ya, calling break di babak pertama. Kita lihat bagaimana Vietnam cukup baik untuk sedikit mendominasi, tapi Indonesia tidak kalah baik karena permainan juga Indonesia sangat baik untuk mengontrol permainan dari Indonesia, Bung Doni. Sebenarnya ada satu keuntungan ya kalau melihat fase daripada pertandingan ini tidak berlangsung terlalu cepat, tidak terlalu banyak pressing dilakukan. Jadi kita lihat bagaimana gol yang sangat baik sekali, Bung Adi. Di proses gol yang sangat cantik tadi, kita lihat bagaimana Komang Tri lepas dari pengawasan para pemain Vietnam karena memang berlari dari belakang, langsung melakukan sundulan, memanfaatkan umpan lemparan ke dalam dari Arhan Pratama untuk mengubah skor menjadi 1-0. Proses gol yang sangat-sangat cantik dari Komang Teguh Krisnanda. Pertandingan babak pertama sebentar lagi akan berlanjut. Tuan Taipan menguasai bola ini kepada Tanan Win. Wang Tintran pada Ngoc Tang Win. Tyson Win. Dutch Fung Win. Umpan jauh pada Van Tung Win. Mudah saja buat penjaga gawang. Kita lihat Hernando Ari. Karena memang bola lebih dekat melaju kepada arah Hernando Ari Sutaryadi. Ini Marsuna Ferdinand. Terlepas. Oh, umpan bagus sekali. Kita lihat. Masih Arhan syuting tadi. Terlalu memaksa kalau saya lihat tadi, Bung Doni. Iya, memang terlihat agak ada ragu-ragu ya. Bagaimana? Meminta untuk Iya, betul. menekuk sekali tadi, untuk menekuk sekali lagi. Iya. Mungkin karena dia melihat Sananta, Ramadan Sananta dalam posisi offside ya, Bung Hadi. Jadi dia antara ragu ingin melakukan tendangan atau sebuah keputusan yang sepertinya memang salah yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Vietnam, Tyson Win, Tuan Taipan. Jadi dia memberikan umpan ke depan karena memang sangat rapat. Wang Tintran kepada Mustang Win, langsung ke depan arahkan kepada Van Tung Win. Intercept dengan sangat baik tadi oleh Rizky Ridho, jatuh di penjaga gawang Van Chuan Quan. Tuan Tintran, Tuan Taipan, masih Tuan Taipan. Tyson Win tadi berteriak mendapatkan benturan dari Marsuna Ferdinand. Van Chuan Quan keluar dari kotak penalti. Kita lihat Van Chuan Ho, masih Van Chuan Ho ke depan. Levando kepada Konstantin, ini ada Tuan Taipan. Umpan panjang ke depan. Oh, berdiri bebas kita Mitrong. Oh, ada Van Chuan Win, shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi. Peluang yang sangat baik dari Van Tung Win. Tapi walaupun gagal, harus hati-hati Indonesia, Ya, Bung Doni. ini yang berbeda ya, Vietnam di tangan Park Hang-seo dengan Rosier ya. Dimana Vietnamnya sekarang sepertinya lebih sabar, tapi mereka Lebih bisa bermain ball position. betul, main ball position sangat baik. Dan begitu melihat Mintrong memiliki space, dia langsung ada umpan ke Mintrong dan diberikan kepada Van Tung. Hampir saja gawang Indonesia terancam. Terus to win. Oh, gol! Oh, Tuhan! Tidak disangka-sangka sundulan parabol tadi dari Van Tung Win. Menjebakkan atau membuat skor menjadi imbang 1-1.
Sungguh sangat disayangkan, sedikit agak kehilangan fokus para pemain Indonesia, Bung Doni. Oh, kurang ketat tadi penjagaan dilakukan oleh Rizky Ridho. Kantungnya dia sangat baik tadi, Bung Doni. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antara Tanan dengan Fantung ya. Tapi kalau kita lihat ini semua proses gol yang bukan pertama kalinya buat Vietnam. Karena kita tahu gol Fantung pada saat gol dia ke gawang Laos, dia juga menciptakan dengan flick ya istilahnya, headingnya. Dan ini memang menjadi kekuatan dari Nguyen Van Tung. Gol kelima Van Tung Nguyen. Sungguh sangat disayangkan, harus kebobolan Indonesia di menit 35. Padahal Indonesia sudah bermain cukup baik untuk bisa meredam serangan dan juga permainan dari Vietnam hingga di menit ke-35 sebelum terjadinya gol. Sangat disayangkan, harus lebih fokus lagi para pemain Indonesia. Rizky Ridho, umpan panjang langsung ke depan, arahkan kepada Ramadan, terlalu jauh dari Fajar. Ini Vietnam menguasai permainan. Tyson, oh Van Tung Nguyen, lebar dia ke kiri. Ada Tanan, ini Tanan, ada Nguyen Tuong Phuoc. Gagal untuk melewati Fajar, sangat baik Fajar. Ini Indonesia, Bagas kepada Fajar. Cepatnya sangat sulit tadi Bagas, dicuri lagi para pemain dari Vietnam. Tuan Tai Pan, ada Tyson Nguyen, ada Mas Kang Nguyen, Van Phuoc Ho, Tyson Nguyen, ada Van Tung Nguyen. Gagal di kaki ombak, oh direbut lagi oleh Van Tung ke belakang. Ada Tyson, ada Tanan, masih Tanan, kini umpan, kotak penalti, Van Tung gagal. Alhamdulillah, kini Fajar dari Indonesia langsung ke depan. Bagus sekali kita lihat, berdua dengan sangat keras dari Ramadan, Witan Sulaiman, dicuri lagi oleh Vietnam. Ya, ini kita waspadai ya sebenarnya, dan kita khawatirkan ya bagaimana akhirnya Vietnam setelah membalas ketertinggalan mereka, mulai kelihatan sebenarnya gaya bermain Vietnam asli yang kita tahu dan sering kita lihat pada saat masih diasuh oleh Park Hang-seo yang begitu bermain taktis dan cepat. Dan ini berbahaya Bung Hadi, kenapa? Karena mereka memiliki juga sekarang kemampuan untuk memainkan ball possession yang sangat baik. Dan tentunya justru suatu, ya ini sebuah pelanggaran terlihat. Kita tentunya berharap tidak ada kartu yang diberikan kepada Manan Sananta. Ya kembali lagi Bung Hadi, dan ini Vietnam menjadi menambah dimensi gaya bermain mereka ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka bisa dengan sabar walaupun tertinggal, sempat membangun sebuah ball possession yang sangat baik dan akhirnya mengejar ketertinggalan mereka, dan skor sekarang masih 1-1 untuk Indonesia dan Vietnam. Dapatkan benturan tadi dengan Ramadan Sananta sehingga harus mendapatkan perawatan. Kita lihat pemain Vietnam tadi. Nah, ini adalah dua figur yang kita tahu sangat berbahaya. Yang menarik sebenarnya secara sosok penyerang daripada Hanoi FC ini, Van Tung Nguyen, ini tidak memiliki tinggi badan yang ideal, hanya bertinggi badan 128 cm, tapi memiliki timing. Dia tahu kapan dia harus berada. Dan Min Trong Nguyen sepertinya sudah kembali pulih. Min Trong Ho. Ya, Min Trong Ho. Berikan kode ke wasit keempat bahwa dia diinjak tadi, tapi dibiarkan saja. Ini Vietnam coba melakukan tekanan kembali. Tangan Nguyen berduel dengan Bagas. Victor bola yang sangat keras dengan Bagas, tapi dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit Kim Hee-gon dari Korea. Iya, sebenarnya Tanan Nguyen sendiri pun juga mencoba mendorong Bagas Kava sepertinya. Ini bola lebih dikuasai dari rekan Vietnam, sehingga dianggap sebuah pelanggaran. Min Trong Vo, banyak Vietnam akan melakukan tendangan bebas. Min Trong Vo pendek saja kepada Levando. Min Trong Vo ke belakang, ada Tuan Tin Trang. Omang, pelanggaran dilakukan terhadap Marcelo Ferdinand.
dilakukan oleh Kuan Tin Trang dengan mendorong Marcelo Ferdinand tadi. Kuan Tin Trang masih 1-1 Indonesia. Rizky Ridho, Bagas pada kembali Rizky. Dewangga putar ke belakang, sangat baik Dewangga, umpan panjang, kontrol yang baik. Kita lihat dari Ahad Pratama, ada Witan Sulaiman berhadapan dengan Most Kang Win. Masih Witan gagal melewati Most Kang Win tadi. Ahad Pratama kembali kepada Marcelo Ferdinand, tantangan oleh Tyson. Van Tungwin, Lewando, umpannya kepada Tanan, lebih dekat dengan Rizky. Kini pasukan Garuda menguasai bola. Ada Dewangga yang turun jauh ke kotak penalti. Umpan ke depan, arahkan kepada Bagas. Panjang sudah kepada Fatur Rahman. Di bola sulit tadi untuk dikontrol karena memang terlalu tinggi. Kontrol atau umpan yang diberikan pada Fajar Fatur Rahman tadi. Namanya Vietnam pelan-pelan mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya, Bung Doni. Ya, itu yang tadi saya katakan bagaimana mereka sudah lebih bijak ya, untuk tahu tidak perlu mempercepat tempo, tapi mulai membangun serangan secara sabar. Bola kita lihat coba dikejar oleh Lewando. Dibiarkan saja oleh Hernando Ari Sutaryadi sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Ganda Raihan Alif, main PSM Makassar, bermain sebagai jangkar. Anak-anak Garuda dari bawah coba melakukan serangan, coba membangun serangan. Dewangga, Rizky Ridho coba dikejar, kita lihat oleh Van Tungwin. Umpan jauh, arahkan masuknya kepada Bagas. Lebih dekat dengan Min Trung Vo. Nampaknya sebuah pelanggaran. Dilakukan tadi kita lihat oleh Ananda Raihan Alif. Ya, masih sulit sepertinya ya Indonesia mencoba merebut bola dari penguasaan pemain Vietnam. Di sini kita lihat sebuah pelanggaran jelas, memang terlambat Alfreandra Dewangga. Dan di sini kita lihat ya bagaimana positioning yang dilakukan oleh Fantung ini sangat baik. Dia bisa bergerak ya, hampir setiap sudut lapangan, mencoba menerima dan mengumpan mendapatkan bola. Dan sudah mencetak 5 gol berarti Bung Hadi. Ya, 5 gol Van Tungwin. Oh, dia pelanggaran tangan tadi. Bagas sangat baik masuk ke dalam pertahanan tadi untuk melapis rekan-rekannya sehingga mampu menyelamatkan serangan dari Vietnam. Duc Phu Nguyen, umpan panjang arah kiri, ada Tanan berhadapan dengan Bagas. Min Trung Vo, maksudnya crossing tadi dipatahkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. 5 menit tambahan waktu pemirsa di pertandingan babak pertama ini. Cukup panjang tambahan yang diberikan atau tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Skor masih imbang 1-1 di mana Indonesia terlebih dahulu unggul lewat gol Komang Tugu di menit 9 sebelum disamakan oleh Van Tungwin dari Vietnam di menit 35. Oh, serangan balik sangat berbahaya. Oh, tendang langsung tadi dari Tyson Win. Bola terlalu jauh. Selamat gawang Indonesia. Ya, tentu kita berharap ya bagaimana Garuda Muda tetap tenang. Terlepas memang akhirnya keunggulan 1 gol kita dibalas
oleh Vietnam. Dan possession sudah mulai begitu didominasi oleh Vietnam, tapi masih tentunya kita berharap bermain lebih tenang di 5 menit untuk perpanjangan waktu, tambahan waktu babak pertama ini. Umpan yang sangat-sangat tidak terarah tadi dilepaskan oleh Alvin Dewangga, sebuah kerugian. Karena tentu saja Indonesia harus menghadapi kembali tekanan dari Vietnam, lemparan ke dalam. Min Trong Vo, Phan Tung Nguyen, Duc Phu Nguyen. Sangat baik kita lihat dari Komang. Oh, terjadi keributan nampaknya. Ya, ini kita hindari ya, karena kita tahu bagaimana Vietnam sendiri pada saat mereka melawan Malaysia juga ada insiden 2 kartu merah. Jangan terpancing emosi. Dan ini tentu juga salah satu strategi yang sering kali kita lihat dan dilakukan oleh timnas Vietnam. Cukup bijak apa dilakukan oleh ofisial Indonesia. Ya. Coba menenangkan emosi dari para pemain. Tapi memang terlihat sepintas para pemain Vietnam coba untuk memancing emosi ya, Bung Doni. Iya, memang ini saya bilang di free bagian. Malah pemain Vietnam juga melakukan pelanggaran di situ. Duc Phu Nguyen terhadap kaki dari Komang Tri. 50-50 sebenarnya. Betul. Kartu kuning. Harus hati-hati Indonesia. Kartu kuning mulai bertebaran. Jangan mudah terpancing provokasi dari para pemain Vietnam. Lebih baik kalau diprovokasi, pancing lagi dengan provokasi. Betul. Jangan melakukan tindakan apapun, provokasi saja. Tangan bebas, Levando. Dan Tanan dan juga Ngostan Nguyen. Levando lakukan sudah tadi, langsung mengarah kotak penalti. Balik Vietnam melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Tanan Nguyen terhadap Ananda Raihan Alif. Iya, terlihat seperti ini ya, Bung Adi. Bagaimana sebenarnya kan karakter atau gaya bermain Vietnam agak berbeda sejak dilatih oleh Trosi ya. Kalau kita lihat bagaimana mereka mungkin sempat main lebih sabar Agresif. dengan, iya betul. Kalau di bawah Pak Hengyo lebih agresif mereka Betul. bermain. Mungkin mereka udah gatel juga ya. Jadi itu sebuah insiden gimana kita melihat Vietnam yang memang selama ini sering kita lihat dalam banyak turnamen-turnamen sebelumnya. Dan tentunya ini sebuah peringatan buat para Garuda Muda tidak terpancing emosinya, Bung Adi. Kita tahu bagaimana Malaysia terpancing emosi dan harus menderita kerugian 2 kartu merah pada saat mereka sebenarnya ingin mencoba mengejar ketertinggalan terhadap Vietnam. Indonesia di penyisihan mengalahkan Timur Leste dengan skor 3-0. 3-0. Ya. Filipina dengan skor 3-0 juga kalau kata saya. Timur Leste kita 5-0, Bung Adi. Filipina 3-0. Oh iya, Myanmar 5-0. Iya betul. hati-hati serangan balik ke Tanan Nguyen. Sudah mulai panas, Bung Adi. Nampaknya wasit Kim Higon dari Korea baru saja membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dan skor pun 1-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial berikut ini.